pusing cari kampus, bingung nentuin jurusan. Lulus sekolah, ingin kuliah di bidang pendidikan. UNU Lampung adalah solusinya. 17 Oktober 2014, Universitas Nahdlatul Ulama Lampung berdiri sebagai salah satu universitas NU yang ada di Lampung. Kenapa harus UNU Lampung? Karena UNU Lampung merupakan universitas dengan lab komputer, sistem komputerisasi, programming dengan berbagai bahasa, dan multimedia. Dosennya yang berkualitas dan biayanya yang terjangkau. Program studi apa saja yang ada di UNU Lampung? Program studi sarjana S1 untuk Fakultas Sains dan Teknologi atau FASTEK, yaitu program studi statistik, program studi teknik elektro, program studi sistem informasi, dan program studi informatika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Mu'alim. Saya adalah dosen program sarjana jurusan Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Nahdlatul Ulama Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ampu, yakni dengan nama mata kuliah Struktur dan Organisasi Data. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa semester 2 jurusan Sistem Informasi Universitas Nahdlatul Ulama Lampung dengan jumlah SKS sebanyak 3 SKS, dan ini merupakan mata kuliah jurusan Sistem Informasi Universitas Nahdlatul Ulama Lampung. Mata kuliah ini memberikan penjelasan terkait berbagai macam media penyimpanan. Jenis media penyimpanan diantaranya adalah disket, hard disk, flash disk, memory card, zip drive, dan menghitung kapasitas penyimpanan dan waktu akses. Menghitung besaran kapasitas penyimpanan sebenarnya, memahami tingkat satuan byte, memahami ukuran kapasitas penyimpanan dalam satuan byte dan gigabyte. Hal ini untuk memudahkan pemahaman mahasiswa mengenai teori yang disampaikan. Kemudian selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah Struktur dan Organisasi Data diantaranya adalah yang pertama, mahasiswa dapat menyebutkan jenis media penyimpanan file. Yang kedua, mahasiswa dapat menghitung kapasitas penyimpanan dan waktu akses. Yang ketiga, mahasiswa dapat menghitung besar kapasitas penyimpanan sebenarnya. Yang keempat, mahasiswa dapat memahami tingkat satuan byte. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah mahasiswa dapat menjelaskan ukuran kapasitas penyimpanan dalam satuan byte ataupun gigabyte. Kemudian selanjutnya, berikut ini adalah materi pembelajaran yang akan saya berikan kepada mahasiswa. Yang pertama adalah media penyimpanan file. Jenis media penyimpanan file yaitu disket, hard disk, flash disk, memory card, dan zip drive. Dan yang kedua, menghitung kapasitas penyimpanan dan waktu akses. Yang ketiga, menghitung besar kapasitas penyimpanan sebenarnya. Yang keempat, tingkat satuan byte. Dan yang terakhir, ukuran kapasitas penyimpanan dalam satuan byte dan gigabyte. Kemudian selanjutnya, saya juga telah menyusun buku ajar dengan judul buku Struktur dan Organisasi Data yang diterbitkan pada tahun 2020 lalu dengan kolaborasi dengan dosen universitas lain. Kemudian sistem pembelajaran yang digunakan perkuliahan mata kuliah ini dilakukan secara luring atau tatap muka langsung di kelas. Sementara untuk pengumpulan tugas individu dan tugas kelompok dalam bentuk soft copy dikumpulkan secara langsung. Selanjutnya, metode pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah ini yaitu dengan metode pembelajaran ceramah, metode diskusi kelompok, metode pemberian kuis secara individu. Metode ceramah digunakan
dengan tujuan agar mahasiswa memahami teori yang diberikan dengan mata kuliah. Kemudian metode tanya jawab kelompok yaitu dilakukan untuk bertujuan agar mahasiswa memahami secara nyata mengenai jenis-jenis media penyimpanan. Yang kemudian yang selanjutnya adalah metode pemberian kuis secara individu yang dilakukan dengan tujuan mengevaluasi kemampuan mahasiswa mengenai materi perkuliahan. Kuis dilakukan sebanyak 2 kali dalam 1 semester, yakni pada pertemuan ke-7 menjelang UTS dan pertemuan ke-15 menjelang UAS, untuk memastikan kesiapan mahasiswa untuk menghadapi ujian. Kemudian untuk sistem penilaian mata kuliah struktur dan organisasi data ini diantaranya adalah terdiri dari 5 komponen. Yang pertama adalah UTS dengan bobot 30%. Yang kedua, UAS dengan bobot prosentase 30%. Yang ketiga, kemudian tugas kelompok dengan bobot 30%. Yang keempat, tugas individu dan dengan bobot 10%, sehingga total untuk penilaian ini berbobot 100%. Demikian adalah penjelasan saya mengenai mata kuliah struktur dan organisasi kelas. Dapat dilihat di berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semuanya, kabarnya sehat? Sehat Pak, alhamdulillah. Hari ini kita mata kuliah struktur dan organisasi data. Sebelum kita masuk ke perkuliahan, ketua kelas mohon dibimbing doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Silakan. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa mulai. Baik, untuk hari ini kita akan mempelajari setelah pertemuan yang pertama kita mempelajari tentang kaitan sistem file. Nah, perlu diulas kembali sistem file. Coba ada yang bisa menjelaskan tentang sistem file, sistem penyimpanan, yaitu kelompok data yang tidak mengalami perubahan paling tidak dalam kurun waktu yang lama. Ada yang bisa memberi contoh? Bisa memberi contoh coba? Angkat tangan yang bisa. Silakan, ada yang bisa memberi contoh? Mbak siapa namanya? Mbak Rini. Dia berdiri, nggak apa-apa. Berdiri, nggak apa-apa. Jadi coba beri contoh terkait tentang sistem file kelompok data tetap pribadi mahasiswa. Sistem file contohnya yaitu yang pertama nomor, yang kedua NIM, yang ketiga nama, yang keempat program studi, yang kelima fakultas, yang keenam jenis kelamin, yang ketujuh tempat tanggal lahir, yang kedelapan agama, dan yang kesembilan nomor HP. Oke, itu terkait dengan data pribadi mahasiswa yang tidak akan pernah berubah-ubah. Yang kemarin kita bahas tidak akan pernah berubah-ubah terkait data pribadi yang kurun waktu lama. Gitu. Jadi terkait dengan data pribadi mahasiswa ini bisa berubah sewaktu-waktu, akan tetapi
kaitan dengan data ini mahasiswa bisa berubah seperti contoh manakala mahasiswa itu beralih dengan fakultas atau jurusan ini, tetapi dengan menggunakan kurun waktu yang sangat lama. Baik, untuk masuk ke pertemuan kita kali ini, yaitu di pertemuan kedua ini kita akan membahas yang namanya media penyimpanan file. Yang pertama jenis media penyimpanan yaitu disket, hard disk, flash disk, memory card, zip drive. Terus yang berikutnya magnetic file dan juga representasi data. Ini di dalam penyimpanan perlu kita lihat. Yang pertama, nah ini media penyimpanan file. Struktur data ini, media penyimpanan file ini yaitu adalah jenis media penyimpanan file sejak diperkenalkan komputer dengan cara kerja yang modern pada tahun 1940. Nah ini media penyimpanan data ini media yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen menggunakan alat elektronik, yaitu menggunakan komputer. Bisa dilihat di buku di situ di halaman berapa? Lihat media penyimpanan itu halaman 13. Hari ini sebagai contoh terkait tentang sistem file kelompok data tetap. Perlu kita ketahui bersama bahwa jenis-jenisnya macam-macam. Media penyimpanan ada yang berbentuk hard disk, ada yang berbentuk disket, ada yang berbentuk flash disk, memory card yang biasanya memory card ini sering digunakan untuk HP. Terus hard disk ini yang sering digunakan, ada yang dikatakan hard disk. Hard disk itu yang biasa digunakan untuk media penyimpanan laptop, komputer, netbook, dan lain sebagainya. Ini terkait dengan hard disk. Kalau disket ada yang tahu disket? Disket itu masuk juga media penyimpanan. Akan tetapi media penyimpanan ini yang sifatnya kecil dan di situ berbentuk lempengan. Sudah pernah tahu disket? Nah, Belum, Pak. jadi disket ini digunakan dulu di zaman sebelum tahun 2000. Itu disket digunakan untuk menghidupkan komputer, yaitu sifatnya komputer DOS. Ini untuk memanggil startnya. Tuh. Nah, terus kaitan dengan media penyimpanan ini, sekarang ini media penyimpanan sudah menggunakan kapasitas. Contoh, kapasitas penyimpanan di sini kapasitas penyimpanan itu kalau 1 giga itu berapa MB, 1 MB berapa KB, kan gitu. Nah, berarti kalau 1 giga itu berapa? 1 giga ya, 1 gigabyte. Ini berapa MB? 1024 MB. Ini sama dengan 1 gigabyte kapasitas. Dalam 1 giga itu 1024 MB. Ke bawah lagi dalam 1 MB ini berapa? Berarti menggunakan KBS. Berarti berapa? 1024 KB. Ini adalah media penyimpanan yang mana media penyimpanan ini sudah sampai mencapai 1 tera di periode sekarang ini. Jadi yang pertama ada 1 KB. Ya, 1 KB ini berapa baik? Kan gitu. Itu udah
yang paling kecil sekali. Gitu. Nah sekarang kalau kita bicara kapasitas memori, dulu ada yang namanya memori di dalam komputer itu memori. Kalau setengah giga itu berarti berapa? Setengah giga. Dalam 1 giga ini ada memori paling bisa digunakan untuk daya penyimpanan. 1 giga itu ada separuhnya dulu. Berapa? 500 salah 512 MB. Ini separuh dari 1 giga. Ini adalah kapasitas penyimpanan yang naik itu paling kecil dalam kapasitas memori penyimpanan itu 128 paling kecil. 128 ini kalau ditambah 128 tambah 128 berapa? Ayo. 2 berapa? 28 berapa? 24. Berarti 224. Nah, 56. Benar 56. Nah, 56 kan 256. Ini kapasitas yang digunakan untuk kenaikan dari 128. Tambah lagi berapa? Menjadi ya benar kan? Nah, berarti ini sudah masuk setengah giga. Gitu ya, hitungnya begitu. Jadi kapasitas penyimpanan itu yang paling kecil penggunaan ini di zaman komputer terdahulu 128 ini ada kan 128 tetapi belum mampu untuk mengangkat Windows. Ini dalam penyimpanan. Terus naik lagi menjadi 256. 256 ini sudah mampu tetapi harus dibagi dua menjadi ada yang ini satuannya 512 ini sendiri, ada yang kalau ingin menjadi 512 ini dua, maka ini harus ada dua. 256 ini harus ada dua supaya menjadi 512 untuk kapasitas penyimpanan memori. Ini ya. Terus lagi 512 naik lagi menjadi 1024 ini berarti berapa? 1 ini adalah kapasitas penyimpanan yang digunakan untuk baik. Kita lanjutkan, kita lihat dalam penyimpanan suatu media penyimpanan, yaitu kita akan menghitung besaran kapasitas penyimpanan yang sebenarnya dari flash disk ataupun hard disk. Perlu kita ketahui bahwa kapasitas yang ada di dalam flash disk ataupun hard disk tersebut, maka ini adalah 1000 giga atau 1 tera. Itu dapat kita lihat di 931. Ada sisa sedikit, berarti kapasitas yang ada ini adalah 1000 giga atau 1 tera. Seperti itu. Dari penyimpanan itu bisa kita lihat dari simbol antara warna yang abu-abu dengan warna biru ini penyimpanan bahwa kapasitas yang ada ini sudah terpakai adalah 727. Ini adalah yang sudah terpakai. Dan penyimpanan yang masih kosong, hard disk yang masih kosong ini adalah 272. Ini adalah penyimpanan yang masih bisa kita gunakan. Itu dapat dilihat dari simbol ini menunjukkan bahwa hampir 75% lebih kapasitas yang ada di dalam flash disk ataupun hard disk tersebut sudah terpakai. Ini dapat dilihat. Ini dapat dilihat di mana? Bisa dilihat cek dalam suatu komputer ataupun laptop seperti itu ya. Jadi kapasitas penyimpanan ini bisa kita lihat media penyimpanannya apakah masih kosong atau sisanya berapa, masih
terpakai berapa dan bisa digunakan untuk penyimpanan lagi itu kapasitasnya dapat dilihat di sini. Ini ya bisa dipahami ya, bisa dipahami. Saya baik ini diketahui untuk penyimpanan yang sebenarnya di dalam hard disk atau flash disk. Ini kita ngeceknya dari situ. Jadi pada saat nanti kita menyimpan video ataupun file ataupun data yang tidak tersimpan, ini bisa dilihat bahwa penyimpanan ini bisa jadi kosong, bisa jadi penuh. Maka perlu kita cek adanya penyimpanan di dalam besaran kapasitas yang kita gunakan. Seperti itu ya, bisa dipahami ya. Baik. Baik, sekarang kita akan melihat tingkat satuan kapasitas. Yang pertama, dalam 1 tera ini berarti sama dengan 1024 gigabyte. Ya, ini 1 tera. 1 tera ini adalah 1024 gigabyte. Dalam 1 gigabyte sama dengan 1024 MB, ya, megabyte. Dalam 1 giga, ya, dalam 1 giga sama dengan ini 1024 megabyte. Terus di dalam 1 megabyte, ya, dalam 1 megabyte ini berarti sama dengan kapasitas yang menurun. Ini adalah 1024 kilobyte. Ini perbandingan menurun kapasitas atau satuan-satuan dalam KBPS-nya. Terus di dalam 1 kilobyte sama dengan 1024 byte, ya, byte. Di dalam 1 byte, ya, dalam 1 byte itu sama dengan kapasitasnya 8 bit. Ini ya, 8 bit ini kapasitas satuan terkecil. Satuan terkecil yang mana ini adalah hitungan terkecil dari diawali dari 1 tera, 1 giga, 1 megabyte dan 1 kilobyte. Seperti itu. Terima kasih, bisa diperhatikan, bisa dipahami ini ya. Perlu kita ketahui bahwa setiap kita pembelian satu flash disk ataupun hard disk, ini yang tertera di dalam cover ini biasanya misalkan 32 giga atau 1 tera atau 500 giga. Ini yang tertulis di dalam cover, yang tertulis di dalam cover hard disk, ya, nilainya sama seperti apa yang kita butuhkan. Tetapi pada saat kita cek di dalam suatu komputer, maka dia tidak akan menampakkan apa yang seperti tertera di dalam cover. Ini kenapa? Bahwa perlu kita ketahui, sebagian kecil dari kapasitas tersebut ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk penyimpanan sistem. Ini dapat kita lihat. Perlu kita cek hard disk masing-masing atau laptop masing-masing, silahkan nanti dicek bahwa penyimpanan yang kita beli, penyimpanan yang kita miliki ini pada kenyataannya di dalam cover itu terlihat 4 giga misalkan, tetapi pada saat kita cek di dalam komputer tidak sama seperti yang awal kita lihat tadi. 1000 giga atau 1 tera tidak sama persis 1000 giga. Baik, kalau bisa nanti tolong itu dikumpul di depan, dan hasil dari pembelajaran ini mahasiswa diharapkan mampu untuk mengenal media-media penyimpanan
yang mana media penyimpanan ini sangat dibutuhkan untuk kegiatan pembelajaran mahasiswa yang nantinya mahasiswa itu bisa mengenal kapasitas penyimpanan dan jenis-jenis penyimpanan. Baik, ada yang tanyakan di sini? Silakan, ada yang tanyakan? Cukup? Baik. Terima kasih, absennya jangan lupa, nanti absen akan menjadi dasar utama untuk penilaian kehadiran. Nah, oleh karena itu absen jangan sampai tertinggalkan, nanti silakan di absen masing-masing mahasiswa ya, gitu. Sesuai dengan mata kuliah. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.